Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, saya Indah Titania Aureli dengan NIM 2405277. Di sini saya akan menerangkan tentang literasi digital dan global citizenship dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Maria Montessori MED MSI dan Miss Oktaviani Puspitasari SPD MSc. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk mengenai materi kita harus mengetahui terlebih dahulu teman-teman, apa itu literasi digital. Nah, teman-teman, di sini saya akan memisahkan antara dua, yaitu literasi dan juga digital. Literasi sendiri adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan juga menulis. Sedangkan digital sendiri adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi di mana sering sekali dikaitkan dengan kemunculan internet dan juga komputer. Nah, setelah diterangkan tentang literasi dan digital, teman-teman harus mengetahui apa itu literasi digital. Nah, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, sehat, cerdas, cermat, tepat, dan taat akan hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut, kita akan membahas mengenai manfaat literasi digital. Nah, manfaat literasi digital yang pertama yaitu menghemat waktu dan juga uang. Literasi digital itu teman-teman memungkinkan kita untuk mencari referensi internet kapan saja dan di mana saja. Hal ini juga menghemat uang karena di era literasi seperti sekarang ini, kita dapat menemukan buku-buku gratis yang dapat kita baca. Yang kedua yaitu belajar jadi lebih cepat. Literasi digital itu memungkinkan kita untuk mencari inti materi yang akan kita pelajari. Yang ketiga yaitu selalu terhubung. Maksudnya di sini adalah di era digitalisasi seperti saat sekarang ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan seseorang walaupun dengan jarak yang jauh. Dan yang keempat itu memudahkan dan dalam memperoleh informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya literasi digital itu memudahkan kita memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang apa tujuan dari literasi digital. Nah, tujuan dari literasi digital yang pertama yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budaya penggunaan teknologi secara sehat. Yang kedua yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budaya rasa ingin tahu dan membaca melalui teknologi. Sedangkan yang ketiga yaitu memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang di media sosial. Sedangkan yang terakhir memperkuat penilaian kepribadian dengan membaca dan juga menulis dari sumber online. Nah teman-teman, saya sudah paparkan mengenai manfaat dan juga tujuan dari literasi digital. Tapi tidak hanya sampai di situ, saya juga akan menerangkan bagaimana penerapan literasi digital itu di lingkungan perguruan tinggi, di lingkungan keluarga, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu dari hal yang pertama saya sebutkan, yaitu penerapan literasi digital di lingkungan perguruan tinggi. Nah, di lingkungan perguruan tinggi, literasi digital itu merupakan tuntutan akademik pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia, khususnya di era perguruan tinggi. Nah, teman-teman, di era perguruan tinggi ini menggunakan 3 tahapan, yaitu tahap pembiasaan, di mana di tahap pembiasaan ini adalah menciptakan lingkungan kelas atau kampus yang nyaman untuk membaca dan juga berliterasi secara bertanggung jawab dan memperkenalkan etika perilaku dan hukum dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada tahap pengembangan, di mana tahap ini adalah kegiatan dapat dilakukan dengan membaca buku non-materi perkuliahan, pembuatan pembacaan penilaian yang akademik, membuat bahan karya oleh mahasiswa, dan menggunakan komputer serta internet. Serta tahapan yang terakhir adalah tahap pembelajaran, di mana di tahap ini seorang mahasiswa dituntut untuk dapat belajar menggunakan digitalisasi secara efektif dan juga akademik. Nah, di lingkungan keluarga, itu banyak tahapan yang dapat kita laksanakan untuk menumbuhkan literasi digital. Salah satunya dengan menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya banyak membaca di dalam keluarga. Nah, yang kedua, caranya adalah
dengan kita menyisihkan sebagian uang kita untuk dapat membeli sarana dan juga prasarana untuk kita dapat berliterasi secara digital. Sedangkan yang ketiga caranya yaitu, mungkin ini termasuk cara yang paling menyenangkan, yaitu dengan berlibur ke toko buku. Nah, itu adalah penerapan literasi digital di perguruan tinggi dan juga di keluarga. Nah, setelah itu saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana penerapan literasi digital di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat ini teman-teman, itu banyak sekali cara untuk menumbuhkan kesadaran berliterasi digital, tapi juga mencakup bagaimana tanggung jawab kita dalam menyebarkan informasi yang juga terkait dengan 8 elemen, yaitu kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, teman-teman semua, mungkin sampai di sana saja pembahasan saya mengenai literasi digital dan global citizenship. Saya sangat menyadari banyaknya kekurangan dan juga kejanggalan dari materi yang telah saya sampaikan. Mungkin saya meminta maaf kepada teman-teman semua dan juga kepada Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital dan global citizenship. Literasinya saya sudah tuliskan di sini. Teman-teman bisa akses untuk mempelajari lebih dalam. Sekian saya ucapkan, saya Indah Tita Nureli. Mohon maaf yang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.